Salah satu keistimewaan Ramadan adalah karena di dalamnya terdapat satu malam yang mempunyai bobot khairun min alfi syahrin. Satu malam tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sebut itu sebagai Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Dan bagaimana kita harus menyikapinya? Sepakat sebagian besar para ulama berdasarkan riwayat dari hadis bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil, salah satu dari malam-malam ganjil di 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Bisa dia tanggal 21, 23, 25, 27, 29 di malam-malam ganjil dari 10 yang akhir. Inilah rahasia kenapa baginda Rasul kalau sudah masuk 10 yang akhir dari Ramadan, hamparkan, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, dan lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Ini bedanya baginda Rasul dengan kita. Kita sudah memasuki 10 yang akhir, gulung sajadah. Tengok 10 yang akhir tuh. Barisan tarawih di masjid mulai mengalami kemajuan. Orangnya makin susut. Sudah berpikir mudik, sudah berpikir beli pakaian baru, sepatu baru, baju buat anak, oleh-oleh buat orang tua, sehingga konsentrasi ibadah buyar. 10 yang akhir Rasulullah sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Nah, mereka tentu yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, menemukan Lailatul Qadar, harus sudah berniat dan berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Jadi tidak bisa pakai ilmu untung-untungan. 20 Ramadan tidak tarawih, 21 berangkat ke masjid, 22 libur lagi, 23 masuk. Kenapa? Wah, ini malam ganjil. Tidak seperti itu moralitasnya. Dia berjaga-jaga sejak awal Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Bagaimana kita harus menyikapi Lailatul Qadar ini? Tentu kita harus melihatnya dari sisi betapa rahman dan rahimnya Allah itu. Maha kasih, maha penyayang, maha pengampun, maha menerima taubat. Umat-umat terdahulu sebelum kita diberikan umur yang relatif panjang. Nabi Adam 2000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Rata-rata umatnya ya sekian itu umurnya. Jadi secara hitung dagang, kalau 300 tahun mereka bergelimang dosa, kan masih punya stok 400 tahun untuk bertaubat. Umpama hitung-hitungannya harus begitu. Kita umat Nabi Muhammad ini, umat terakhir ini, diberikan umur yang relatif pendek. Bahkan kalau mencontoh kepada Rasul, 63 tahun beliau wafat meninggalkan kita semua. 63 tahun. Taruhlah kita seperti itu. Kalau 40 tahun kita bergelimang dosa, sisa umur cuma 33 tahun, ditebus dengan taubat seperti itu, kan belum seimbang neracanya. Apa dosa lalu harus tidak terampuni? Apa tidak ada peluang untuk melakukan pemutihan terhadap seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan? Dari sisi inilah kita melihat makna Lailatul Qadar. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, seakan tidak langsung saja bilang, "Hei umat Islam, sekalipun umurmu relatif pendek, kau jangan pesimis, kau jangan skeptis. Sekalipun begitu banyak kesalahan kau lakukan, dosa kau tumpuk, dan umurmu relatif pendek, jangan sedih. Aku berikan kepadamu waktu dan tempat yang punya nilai spesifik. Waktu dan tempat yang punya nilai istimewa. Tugasmu
memanfaatkan peluang yang diberikan itu. Itu sebabnya ada penggandaan nilai pahala. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Beribadah di hari Jumat mendapat tambahan pahala. Sholat di Masjidil Haram di Mekah 100.000 kali pahalanya ketimbang di masjid-masjid biasa. Itu tidak lalu berarti sudah sholat di sana lalu berhenti lagi sholat di mana-mana karena merasa sudah banyak stok, sudah punya banyak devisa. Bukan itu pengertiannya. Ada ruang dan waktu yang punya nilai istimewa. Kalau kita pandai memanfaatkannya, maka nilai lipat-kelipatan dari ibadah kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah menyediakan ada bulan istimewa Ramadan, ada hari istimewa Jumat, ada waktu istimewa sepertiga malam yang akhir, ada tempat istimewa Arafah, Mina, Multazam, Raudhah, Zamzam. Ada waktu yaitu Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kan 83 tahun. Dan jarang orang sekarang yang mencapai umur 83 tahun.